Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الآية. صدق الله العظيم. Hadratul Muhtaramin, jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas limpahan rahmatnya, nikmatnya pada kesempatan malam hari ini panjenengan bisa hadir di masjid tercinta ini dalam keadaan sihah wal afiyah, tiada suatu halangan apapun. Shalawat ma'assalam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan seluruh para pengikutnya, dan mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini nantinya yang termasuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini materi kita adalah tentang 3 perkara yang membinasakan seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'ammal muhlikatu fasukhum muta'un wa hawa'um muttaba'un wa i'jabul mar'i bi nafsihi." Yang artinya, fa'amal muhlikatu, 3 perkara yang akan membinasakan seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah kikir yang ditaati. Dalam hal ini, sifat kikir yang berada pada kita, sifat kikir yang berada di dalam tubuh seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain adalah karena akibat cintanya kita kepada dunia, yang dimana cinta itu adalah terlalu berlebihan. Orang yang kikir hakikatnya adalah mereka senantiasa termasuk terkategori orang yang imannya lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena mereka apabila kikir, termasuk kikir atau pelit kepada dirinya sendiri. Padahal apa? Allah telah berjanji bahwasanya orang yang bersedekah pasti akan digantikan dengan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta sama sekali. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Mana qasad shadaqatum minal mal." Tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ini janji dari Allah dan Rasulnya. Maka orang yang pelit itu seakan ia tidak percaya dengan janji Allah. Seakan dia menganggap kalau dia mengeluarkan hartanya dan menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka itu akan menjadikan dia jatuh miskin dan fakir. Padahal tidak demikian. Justru sebaliknya, orang yang senantiasa gemar bersedekah, orang yang senantiasa gemar berinfak, mereka didoakan oleh 2 malaikat agar diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa setiap hari 2 malaikat itu akan turun. Yang satu berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafa,
Wahai Allah, berikan ganti bagi orang-orang yang berinfak. Maka malaikat yang kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Wahai Allah, binasakan harta-harta orang yang senantiasa pelit. Maka di sini dijelaskan tidak sadar bahwasanya pelit itu hakikatnya adalah merusak dan membinasakan harta kita. Maka dari itulah berapa banyak orang yang senantiasa pelit kemudian mereka mudah terkena penyakit dengki. Berapa banyak orang yang pelit bahkan sampai menumpahkan darah orang-orang yang ia dengki kepadanya. Perkara pertama yang Rasulullah SAW ingatkan kepada kita yaitu kikir yang senantiasa ditaati. Maka seorang muslim yakin akan kehidupan akhirat, seorang mukmin yakin bahwa kalau ia bersedekah maka Allah pasti memberkahi seluruh hartanya. Maka oleh karena itu, lihatlah para sahabat, mereka senantiasa berlomba-lomba untuk senantiasa gemar bersedekah. Bahkan ada orang yang memiliki harta, maka dia pergi ke pasar kemudian bekerja, bahkan menjadi kuli di sana, kemudian sebagian hasilnya ia infakkan dan sedekahkan. Maka yang kedua, yakni hawa nafsu yang senantiasa diikuti. Yang kedua ini adalah lebih berat lagi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya manusia yang paling sesat di dunia adalah mereka yang mengikuti hawa nafsunya. Allah berfirman di surat Al-Qasas surat 28 ayat 50. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adhallu mimman taba'a hawahu bighairi huda minallah. Siapakah yang paling sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Orang yang mengikuti hawa nafsu, walaupun ia memiliki segudang ilmu yang banyak tentang agama, maka ia termasuk orang yang tersesat. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang kisah si Bal'am yang telah Allah ajarkan kepadanya ayat-ayatnya, namun ia terlepas dari ayat-ayat Allah. Ia tinggalkan ayat-ayat Allah demi untuk mendapatkan hawa nafsunya. Maka Allah mengatakan di surat Al-A'raf surat 7 ayat 175 sampai dengan 76 yang artinya, bacakan kepada mereka tentang kisah orang-orang yang telah kami ajarkan ayat-ayat kami kepadanya. Lalu ia lepas dari ayat kami, lalu setan pun mengikutinya, dan jadilah ia orang-orang yang tersesat. Kalaulah kami kehendaki, kami akan memuliakan ia dengan ayat-ayat kami. Akan tetapi ia lebih condong kepada dunia dan mengikuti terhadap hawa nafsunya. Surat Al-A'raf surat 7 ayat 175 sampai dengan 176. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa orang yang mengikuti hawa nafsu itu termasuk mempertuhankan hawa nafsunya. Maka Allah sesatkan ia di atas keilmuannya. Allah tutup mata hatinya, telinga dan matanya, sehingga tidak lagi bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batin. Allah berfirman, yakni di surat Al-Jasiyah surat 45 ayat 23. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang mempertuhankan hawa nafsunya dan Allah sesatkan ia di atas keilmuannya? Ilmu yang banyak itu akan menjadi percuma, akan menjadi tidak akan ada manfaatnya apabila pelakunya senantiasa terus mengikuti terhadap hawa nafsunya. Seseorang yang mengikuti hawa nafsu dan beragama sesuai dengan nafsunya, maka orang-orang seperti itu akan sulit kembali terhadap kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ketiga adalah orang yang akan binasa sebagai seorang hamba yang mukmin. Yang ketiga adalah ujub. Seseorang merasa bangga dengan dirinya, bangga dengan hartanya, bangga dengan motor dan mobilnya yang mewah, bahkan bangga terhadap rumah yang megah, bangga dengan banyaknya amalan-amalan sholih yang dia kerjakan. Maka perkara-perkara ini, ma'asyiral hadirin,
adalah perkara yang membatalkan amalannya. Maka bila ia merasa ujub dengan amal-amal solih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau lam takunu tudhibuna khashitu alaikum ma huwa akbaru min dzalikal ujub." Yang artinya, kalaulah kalian tidak berbuat dosa, maka aku khawatir kalian ditimpa dengan perkara yang lebih berat dari dosa itu, yaitu engkau merasa bangga dengan banyaknya ibadah yang telah engkau kerjakan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Maka sifat ujub ini, sifat berbangga diri terhadap ibadah-ibadah kita, terhadap harta-harta kita, ini akan membatalkan seluruh amal-amal kita. Maka seseorang yang merasa ujub dengan adanya hartanya, dengan bahkan kemampuan dirinya, maka ia terancam dan diazab di dalam kuburnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya ketika seorang berjalan dan ia merasa ujub dengan rambutnya yang bagus, pakaiannya yang indah, tiba-tiba Allah menenggelamkan ia ke dalam bumi dan ia terus diazab sampai hari kiamat. Maka banyak di antara kita yang senantiasa memiliki barang-barang yang mewah, kita ujub dengan barang-barang tersebut. Maka ada orang yang punya motor, punya harta-harta yang mewah, bahkan mobil-mobil yang mahal, kemudian ia mengendarainya dengan penuh rasa ujub dan kesombongan. Pada hakikatnya benda itulah yang akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu contoh, Aisyah radhiyallahu anha pernah merasa bangga dengan pakaian yang ia pakai. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha segera sadar dibukanya pakaian itu, dan segera pakaian atau baju yang telah dipakai baru itu langsung diinfakkan oleh Aisyah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ma'asyiral hadirin, seseorang muslim itu tidak layak untuk merasa ujub dan sombong terhadap harta atau terhadap kelebihan-kelebihannya. Maka karena itu sesungguhnya semua itu adalah pemberian dan titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat di dunia wal dunya wal akhirah. Mudah-mudahan panjenengan semua yang hadir, Allah senantiasa memberikan kepada panjenengan tambahnya kesehatan zahiran wa batinan, diberikan tambahnya rizki yang barokah yang melimpah, dan mudah-mudahan terhindar dari 3 perkara yang sudah saya sampaikan tadi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jami'ah. As-salatu la ilaha illallah.